raksasa dan sebagainya, itu bergerak dengan besi, betul kan? Mesinnya dari besi, dan besi itu terinduksi, lengket antar satu dengan yang lain. Maka Bapak, setelah dukhon selesai, Bapak keluar mau hidupkan mobil, mobilnya sudah nggak bisa di starter lagi, sepeda motornya sudah nggak bisa di starter lagi. Coba Bapak ingin yang kasihan itu yang tinggal di lift lantai 15, Pak, lantai 15, lantai 25, waduh kasihan, turun harus ke bawah karena ada satu lagi dampak daripada meteor. Meteor ini akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Dampaknya seluruh listrik dan sinyal yang ada di muka bumi padam untuk selama-lamanya. TV Bapak Ibu yang besar-besar itu sudah nggak bisa lagi diputar. Laptop, komputer pribadi yang ada, bahkan HP-HP Android yang canggih-canggih di tangan Bapak Ibu, seluruhnya sudah tidak lagi nyala, listriknya nggak ada, nanti akan jadi mainan di air, Pak. Jadi main peta umpet anak-anak. Barang-barang teknologi canggih yang dari tangan Bapak Ibu ini tak lama lagi, Ibu Bapak, tidak bisa lagi dipakai akibat dari hantaman meteor ini. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, meteor ini mengakhiri semua teknologi yang ada di muka bumi. Berakhir teknologi. Ada isu yang mengatakan teknologi itu berakhir karena perang dunia ketiga, perang nuklir. Maka terjadilah dukhon. Enggak, Pak, kelasnya enggak sekelas dengan dukhon. Kemudian perang nuklir itu tidak menghentikan teknologi, Bapak Ibu, ya. Yang benar adalah hantaman meteor lah yang memiliki kemampuan yang seperti itu. Baik, selesai tentang masalah meteor. Apa yang terjadi setelah itu? Semua teknologi. Jadi sejak dari hantaman meteor sampai kepada habisnya umat Islam di muka bumi, sampai kemari, umat Islam dan manusia sudah kehilangan teknologi. Bapak silakan dibayangkan seperti apa kehidupan tanpa teknologi. Ketika dukhon sudah selesai, langit kembali terang, Bapak Ibu keluar, pemandangan apa yang kira-kira didapat di luar? Pertama, di mana-mana banyak debu yang sangat tebal melapisi permukaan bumi kita. Yang kedua, banyak bangkai-bangkai anjing, bangkai tikus, bangkai kucing, dan orang-orang yang tak sempat menyelamatkan diri di luar bergelimpangan. Yang ketiga, wajah sebagian orang kita lihat sudah melepuh dan rusak, khususnya orang kafir dan orang muslim yang banyak buat dosa. Dan yang keempat ini yang paling menyakitkan, yaitu Bapak pergi ke bank untuk narik duit. Bank buka nggak? Tutup. Kenapa tutup, ayahanda? Karena bank mengandalkan teknologi, mengandalkan listrik, ya kan? Gimana? Apa yang mau diakses? Berita seperti apa yang bisa diketahui tentang diri kita, sementara internet sudah nggak ada? Sebagian orang banyak yang sakit lari ke rumah sakit. Rumah sakit mengandalkan teknologi nggak? Iya, rumah sakit juga pada tutup. La haula wala quwata illa billah. Yang punya duit coba ke ATM. Berakhir sudah angka-angka miliaran sekian ratus juta. Waduh, tinggal angka-angka dan kenang-kenangan. Banyak yang akhirnya kecewa berat, putus asa, bahkan ada yang bersikap ingin mengakhiri hidup. Yang paling menyedihkan itu adalah orang-orang yang tinggal di kota-kota besar yang mengandalkan semuanya dengan teknologi. Air keran yang menyalurkan air ke rumah-rumah kita dengan teknologi enggak? Dengan teknologi. Ketika teknologinya musnah, kebayang nggak seperti apa air untuk di rumah kita? Maka salah satu persiapan akhir zaman kita nanti, salah satu yang saya anjurkan adalah setiap rumah dianjurkan sekarang mulai hidupkan kembali sumur manual. Dari sekarang. Toh nanti sumur manual itu tetap perlu oleh kita ketika kita putus air apa segala macamnya, kan bisa nimba air kita kan. Jadi Bapak Ibu, ini nanti ya persiapan akhir zaman itu apa? Besok pembahasannya. Kita lanjutkan. Meteor. Berakhir semua teknologi. Saya tidak sanggup membayangkan saat itu kita sudah harus kemana-mana menggunakan kuda atau berjalan kaki. Nabi mengatakan nanti kamu semua akan kembali mengambil keberkahan dari ubun-ubun kuda. Maka yang muda-muda dari sekarang latihan berkuda, Pak. Yang muda-muda latihan berkuda. Ini juga sunnah. Yang paling penting ini adalah sunnah.
Umar bin Khattab berkata, setiap kewajiban setiap ayah kepada anaknya adalah melatih anaknya berenang, melatih anaknya memanah, melatih anaknya berkuda. Ini hukumnya wajib bagi setiap ayah. Hah? Kalau ibu-ibu nggak wajib, Bu. Ibu-ibu wajibnya adalah mempersiapkan anak dan suaminya agar mereka menjadi orang-orang yang mampu menghadapi suasana akhir zaman sebaik-baiknya. Baik, tentang dukhon selesai satu. Tentang dukhon selesai satu. Pesan dari dukhon ini yaitu membedakan antara mukmin yang taat dengan mukmin yang tidak taat. Bapak akan lihat, Pak, orang-orang munafik yang hari ini membela penista agama di Indonesia, ketika meteor terjadi, Pak, wajahnya jelek habis itu. Insyaallah taala. Insyaallah taala Allah subhanahu wa ta'ala akan hinakan dia sehina-hinanya. Siapa yang hari ini berpihak kepada penista Al-Quran, ketika meteor terjadi kelihatan langsung sejatinya itu seperti apa. Tapi orang-orang yang ketika peristiwa ujian iman di akhir zaman ini terjadi, dia berpihak kepada kebaikan dan kebenaran, sepahit apapun dia, insya Allah akan Allah jaga. Saat meteor terjadi, dia utuh, wajahnya utuh, nafasnya, dan dia sehat. Dia hanya seperti terserang flu dan demam saja, sementara kita tetap sehat. Yang dibaca apa ketika malam gelap gulita? Yang dibaca apa? Ada zikir khususnya. Ada zikir khususnya. Ketika dukhon terjadi, ada zikir khususnya. Berapa lama dukhon, Bu? 40 hari. Saya bertanya, ada nggak yang pernah mendengar tentang doa Nabi apa yang dalam perut ikan, Bu? Nabi Yunus, dikenal juga oleh Allah dengan sebutan Dhunnun, ya, Dhunnun. Nabi Yunus dalam perut ikan itu berapa lama? Riwayat berbeda-beda tentang ini. Ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 20 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Saya bertanya pada Bapak Ibu, Bu, dukhon dengan massa yang sangat tebal dari partikel-partikelnya yang panas tadi itu, Bapak Ibu bisa bernafas dengan baik nggak? Tidak. Saya bertanya, Nabi Yunus dalam perut ikan bisa bernafas nggak? Baik, ada kesamaan ya. Kemudian dukhon yang begitu tebal, Bapak Ibu tidak bisa melihat apa-apa, gelap gulita. Nabi Yunus dalam perut ikan gelap gulita nggak? Gelap gulita. Bapak Ibu selama 40 hari dukhon itu bisa makan minum nggak? Sulit Bapak Ibu bisa mendapatkan makan dan minum. Kemudian Nabi Yunus dalam perut ikan bisa makan minum nggak? Enggak. Tapi Nabi Yunus Allah jadikan bertahan hidup? Tidak. Ada zikir khusus yang dibaca oleh Nabi Yunus, dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan Nabi juga menyebutkan di dalam hadis sahih Imam Muslim. Saya bacakan hadis ini, dan ini ada dalam kitab zikir akhir zaman. Makanya kitab kita tulis zikir akhir zaman, karena di situ ada zikir-zikir yang akan bisa melindungi kita dan menjaga kita di saat di hari-hari berat. Apa kata Nabi SAW? Ala unabbi'ukum bisyai'in, maukah kalian aku berikan kabar besar dengan suatu amalan? Ala unabbi'ukum bisyai'in idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un min balayad dunya. Tidak ada satupun di antara kalian yang nanti ditimpa bencana besar, petaka besar, lalu dia membaca apa yang saya ajarkan ini, illa furija anhu, melainkan dia akan diselamatkan, dia akan dijaga. Para sahabat menjawab, qalu bala. Mereka mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, doa'u dhinnun. Yang harus kalian baca adalah doa atau zikirnya Zunnun dalam perut ikan, selama dalam perut ikan. Apa yang dibaca? Rasul mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka.